Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seringkali masalah anak yang dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dipertanyakan, bahkan digugat oleh orang-orang di luar Islam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran melakukan kesalahan dan umat Islam pun akhirnya salah di dalam memahami tentang siapa anak yang dikorbankan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut nama Ismail yang dikorbankan. Justru yang ada di dalam Al-Quran adalah nama Ishaq alaihissalam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, karuniakan aku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka aku beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Jadi begitu lamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak. Bertahun-tahun beliau bermunajat kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Sementara istri beliau pun sudah lanjut usia. Siti Syarah belum juga dikaruniai seorang anak bagi Ibrahim alaihissalam. Lalu menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan ibunda Hajar, yang kemudian dari ibunda Hajar inilah Allah mengaruniakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, ketika anak ini sudah beranjak dewasa, sudah sanggup untuk membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anak ini sudah mencapai usia baligh, maka datanglah perintah Allah melalui mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah berfirman menggambarkan kisah tersebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur mada tara. Maka ketika anak itu sudah mencapai usia baligh dan sanggup untuk membantu ayahnya, maka Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim melalui mimpi beliau, yang kemudian disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada putranya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur mada tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya Bapak melihat di dalam mimpi Bapak diperintah untuk menyembelihmu. Karena itu berikan pendapatmu terhadap mimpi Bapak ini. Si anak pun menjawab, Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Bapakku tercinta, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut Bapak. Karena apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti Bapak akan mendapati aku sebagai seorang anak yang sabar dengan izin Allah. Jadi siapa anak tersebut? Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran siapa nama anak itu. Tapi kenapa kita tahu bahwa yang dikorbankan, yang hendak dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim ini adalah Ismail? Karena pada ayat selanjutnya
Allah berfirman, setelah Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, kemudian ketika putra itu hendak disembelih, Allah tahan melalui malaikat. Berserulah malaikat, wahai Ibrahim, tahan. Kemudian diganti anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar, dengan seekor domba yang besar. Nah, ketika peristiwa penyembelihan ini telah selesai, barulah Allah memberikan kabar gembira yang kedua kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa kabar gembira yang kedua tersebut? Wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas shalihin. Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang sangat soleh. Nah, huruf waw di situ, wa basyarnahu, huruf waw yang ada di awal ayat tersebut dikenal dengan istilah huruf waw ataf litartibi walittisali. Huruf waw yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat tanpa ada peristiwa lain yang memisahkan. Jadi tidak ada pemisah antara peristiwa yang pertama, diperintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, kemudian anak tersebut Allah selamatkan dan diganti dengan sembelihan yang besar. Kemudian peristiwa yang kedua adalah kabar gembira yang disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim bahwa beliau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak. Dari mana kita tahu bahwa peristiwa ini berbeda dari kelanjutan ayat, di mana Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala Ishak, dan kami berkati atasnya, alaihi, hi di situ dhamir hi pada ayat tersebut merujuk kepada anak yang pertama yang Allah selamatkan dari penyembelihan. Jadi Allah akan memberikan berkah kepada anak Ibrahim yang pertama yang selamat tadi, dan Allah akan memberikan berkah kepada Ishak wa min dzurriyyatihima, dan kepada anak keturunan keduanya. Jadi jelas di situ anak yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam dan bukan Ishak alaihissalam. Hal ini pun sebetulnya sudah jelas disebutkan di dalam kitab Taurat. Jadi kitab Taurat yang ada sekarang, yang kita kenal dengan Alkitab, kitab Perjanjian Lama, kisah mengenai penyembelihan ini ada pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak, bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Nah, ini ada satu kejanggalan. Munculnya nama Ishak pada ayat 2 dari kitab Kejadian pasal 22 ini merupakan satu kejanggalan, hal yang aneh. Kenapa bisa muncul nama Ishak? Padahal Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal Ibrahim. Sampai kapanpun Ishak tidak akan pernah bisa menjadi anak tunggal Ibrahim. Karena apa? Sebelum Ishak lahir, Ibrahim alaihissalam sudah memiliki putra, yaitu Ismail. Di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 dikatakan, ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5 dikatakan, ketika Ishak lahir, usia Ibrahim 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun antara usia
Ismail dan Ishak, dan Ismail lebih tua dari Ishak, dan Ismail adalah anak pertama yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, dan Ismail 14 tahun lamanya menyandang gelar sebagai anak tunggal Ibrahim alaihissalam. Dan perintah itu berbunyi, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Jadi yang diperintahkan untuk dikorbankan kepada Ibrahim alaihissalam adalah anak yang tunggal. Dan anak yang ketunggal itu adalah anak yang lahir pertama kali, anak yang lebih tua, anak yang hanya satu waktu itu dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, dan anak itu adalah Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk meneguhkan akidah kita, untuk membentengi akidah kita dari berbagai serangan-serangan dan upaya-upaya pemurtatan. Terima kasih. Saya Dr. Anwar Lutfi untuk Mu'allaf Center Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.